Baik, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita belajar mengenai IPA kelas 8 insyaallah. Kemarin sudah dicatat tentang gaya dan hukum-hukumnya, dan kita akan bahas di video kali ini untuk bisa lebih mudah dipahami apa itu gaya dan sebagainya. Yang pertama adalah gaya. Gaya adalah sebuah tarikan atau dorongan. Gaya dapat berupa bentuk, kita bentuk dulu sebentar. Review. Di garis bawahi, gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Dan dari tarikan dan dorongan itu, gaya dapat merubah menjadi sebuah bentuk yang baru. Bentuk baru atau mengubah arah, serta juga bisa mengubah kecepatan dari benda tersebut. Contohnya adalah pada sebuah plastisin, kamu dapat melempar plastisin, mengubah arah, artinya dilempar, atau menghentikan lemparan, menangkap plastisin tersebut, atau bahkan mengubah bentuk plastisin dengan memberikan gaya. Tahukah kamu gaya apakah yang diberikan pada plastisin tersebut? Ada beberapa jenis gaya yang dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Jenis gayanya adalah ada banyak. Yang pertama adalah gaya sentuh. Gaya sentuh dicatat, coba gaya sentuh. Ada namanya gaya sentuh. Gaya susah nulis begini. Disebutkan saja. Ada dua jenis gaya. Yang pertama gaya sentuh dan juga gaya tak sentuh. Kalau gaya sentuh itu biasa dihasilkan oleh otot seperti dorongan, gesekan dan sebagainya, gaya gesek dan sebagainya. Dan juga gaya tak sentuh itu dihasilkan oleh gravitasi dari bumi, seperti jatuhnya pohon kelapa dari pohonnya, magnet, dan juga gaya listrik. Gaya dapat dibedakan menjadi gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Gaya sentuh contohnya adalah gaya otot dan gaya gesek. Nah, sama seperti yang Bapak jelaskan tadi. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh koordinasi otot dengan rangka tubuh. Misalnya seorang hendak memanah dengan menarik mata panah ke arah belakang. Itu disebut dengan gaya otot. Nanti ada contohnya. Yang selanjutnya gaya gesek adalah gaya yang diakibatkan oleh adanya dua buah benda yang saling bergesekan. Gaya tersebut, gaya gesek, selalu berlawanan arah dengan gaya yang diberikan pada benda. Contohnya adalah gaya gesekan antara meja dan lantai. Meja didorong ke depan, akan bergerak ke depan, namun pada waktu yang bersamaan meja juga akan mengalami gaya gesek dengan arah yang berlawanan arah. Contohnya seperti ini gambarnya. Ini adalah lantai dan ini meja yang didorong ke arah sini. Akan tetapi ada juga gaya yang berlawanan arah di sini, menggesek sehingga meja agak sulit didorong seperti itu. Ini kita lihat contohnya di sini. Contoh dari gambar 1.7 ini ada seorang anak yang sedang memanah. Ini adalah gaya otot. Bagaimana anak ini menarik panahnya. Ini anak kecil di sini. Dan juga ini gaya gesek. Sebagaimana seorang siswa ini mendorong meja dengan dorongan ke depan, akan tetapi ada gaya gesek yang berlawanan arah ke belakang. Seperti itu. Gaya tak sentuh, kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Itu gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan. Tadi kita sudah sebut gaya sentuh, gaya yang membutuhkan sentuhan. Contohnya nih, anak ini gaya ototnya, dia membutuhkan sentuhan untuk bisa melemparkan anak panahnya. Dan juga seorang siswa yang mendorong ini membutuhkan sentuhan untuk bisa mendorong mejanya. Sedangkan gaya tak sentuh adalah gaya yang tidak membutuhkan sentuhan langsung dengan benda yang dikenai. Contohnya seperti saat kita mendekatkan ujung magnet batang dengan sebuah paku besi. Seketika paku besi itu akan melekat dan ikut ke arah magnet tersebut, menempel dan sebagainya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya pengaruh gaya magnet yang ditimbulkan magnet batang. Selain gaya magnet, gaya gravitasi pada orang yang sedang terjun payung juga merupakan gaya yang tak sentuh.
gaya gravitasi yang ada di bumi, gaya tak sentuh. Ketika orang yang terjun payung tadi lompat, akan otomatis orang tersebut akan turun ke bawah, bukan malah tambah tinggi seperti itu. Itu adalah gaya gravitasi. Lebih lanjut tentang gaya dan interaksi terhadap gerak benda akan dibahas dalam pembahasan tentang hukum Newton tentang gerak. Kita masuk ke hukum Newton, yaitu pembahasan ketiga. Hukum 1 Newton. Apa itu hukum 1 Newton? Atau bisa disebut dengan kelembaman hukum 1 Newton. Coba pikirkan mengapa saat berada di dalam bus dan sebagainya yang sedang melaju kencang dan tiba-tiba bus direm, badan kita akan terdorong ke depan. Misalnya lagi naik mobil, tiba-tiba itu sopir ngerem, otomatis badan kita akan terdorong ke depan. Mengapa pada saat berada di dalam mobil kita perlu mengenakan sabuk pengaman? Sebelum pelajari hukum Newton 1, lakukan aktivitas berikut ini. Ini aktivitas 1.2, dipahami sifat kelembaman suatu benda. Yang harus disiapkan yang pertama adalah satu lembar kertas HVS atau kertas apapun bisa, satu buah gelas kaca. Apa yang harus kamu lakukan? Yang pertama adalah letakkan lembar kertas di atas meja, kemudian letakkan gelas di atas kertas tersebut. Yang kedua, tariklah kertas secara horizontal. Horizontal itu ke samping ya, bukan ke atas. Kalau ke atas namanya vertikal. Secara horizontal ke samping dengan perlahan. Amati apa yang terjadi pada gelas dan ulangi hingga 3 kali. Coba ditaruh, perlahan ditariknya. Yang ketiga, tariklah kertas secara horizontal dengan sekali hentakan. Maksudnya adalah cepat-cepat, sekali hentakan, langsung ditarik. Yang cepat, sekali hentakan yang cepat. Amati peristiwa yang terjadi pada gelas dan ulangi hingga 3 kali. Yang pertama, apa yang perlu didiskusikan? Yang pertama, ketika kita menarik kertas itu secara horizontal dengan perlahan, secara otomatis akan terlihat bahwasanya gelas itu pelan-pelan mengikuti gerak yang ada pada kertas. Kita narik ke kanan, maka gelas pun ikut ke kanan. Kita narik ke kiri, maka gelas pun ikut ke kiri. Akan tetapi yang ketiga, tariklah kertas secara horizontal dengan sekali hentakan yang cepat. Kita coba ditarik seketika, maka akan terlihat bahwasanya gelas itu tetap berada di tempatnya dan kertas sudah tidak ada di bawah gelas lagi. Sini, apa kesimpulannya? Kita baca sama-sama. Pada percobaan sifat kelembaman suatu benda, kamu menemukan fakta bahwa gelas akan tetap diam saat kertas ditarik dengan cepat secara horizontal. Tetap diam, gelas akan tetap diam. Saat ditarik dengan kecepatan dengan cepat, bukan perlahan tadi ya. Ini yang ketiga. Hasil percobaan tersebut menunjukkan bahwa benda memiliki kecenderungan untuk tetap mempertahankan keadaan diam atau geraknya dengan kecepatan tetap yang disebut sebagai inersia atau kelembaman benda. Contoh lain adalah yang menunjukkan inersia benda adalah saat kamu berada di dalam sebuah mobil, tadi mobil bus sudah diilustrasikan, yang sedang melaju dengan kencang, kemudian tiba-tiba direm. Badan kamu akan terdorong ke depan karena badan ingin mempertahankan geraknya ke depan. Peristiwa tersebut yang ada akhirnya memunculkan ide teknologi memberikan sabuk pengaman di dalam kendaraan bermotor, khususnya mobil. Perhatikan gambar 1.9, ini sabuk pengamannya. Dan peristiwa-peristiwa tersebut ketika badan mempertahankan geraknya disebut dengan kelembaman atau inersia. Newton menyatakan sifat inersia benda bahwa benda yang tidak mengalami resultan gaya itu dilambangkan dengan rumus ini. Boleh dicatat. Akan tetap diam dan bergerak lurus beraturan. Hal ini selanjutnya dikenal dengan hukum 1 Newton.
Ini yang sudah kita bahas kemarin, udah dicatat semua. Ini pembahasannya. Selanjutnya mungkin besok akan hukum 2 Newton. Tetapi untuk pembahasan kali ini kita bisa bahas sama-sama juga. Dan juga dicatat yang ini. Yang kemarin yang hukum 1 belum dicatat, sudah dicatat. Dan hukum 2 ini belum dicatat. Sekaligus mendengarkan penjelasan dicatat juga. Sebelum pelajari hukum 2 Newton, lakukan kegiatan berikut. Ini kita skip ya kegiatannya. Boleh dicatat nanti kegiatannya yang ada itu. Apa yang kamu perlukan, 2 buah beban 10 gram. Ini katrol apa bebannya itu. Kayak batu ya, gak apa-apa. 1 katrol, tali 2 meter, 1 kereta. Apa yang harus coba kamu lakukan? Percobaan 1 rangkaian kereta katrol beban 100 gram. Seperti gambar 1.10. Amati gerak kereta. Percobaan 2, tambahkan beban menjadi 200 gram ya kan, 2 kali 100 gram artinya 200 gram pada rangkaian percobaan seperti gambar 1.11. Amati gerak kereta. Tentu saja akan lebih cepat jika yang di atas hanya 100 gram kecepatannya masih sedang. Jika ditambah menjadi 2 kali lipat akan lebih cepat gerak keretanya menuju ke arah yang ditarik. Percobaan ketiga, pindahkan salah satu beban 100 gram yang menggantung ke atas kereta seperti gambar 1.12. Nah, artinya ketika ditambahkan begini, massa kereta akan bertambah dan juga massa yang ada pada beban akan berkurang. Artinya akan lebih lambat daripada gambar 1.10 seperti itu. Amati pergerakan tersebut. Hasil percobaan ini didiskusikan. Ya, ini diskusinya langsung kita bahas bersama-sama. Nah, ini. Percobaan tersebut membuktikan bahwa percepatan gerak sebuah benda berbanding lurus dengan gaya yang diberikan, namun berbanding terbalik dengan massanya, atau dapat dirumuskan seperti ini. Ini boleh dicatat. Ini di bold dulu. Di dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menemui fakta bahwa pada saat memindahkan balok 1.14 nanti gambarnya, akan lebih cepat jika gaya yang diberikan akan lebih cepat jika gaya yang dikenakan semakin besar. Hal ini dikarenakan gaya berbanding lurus dengan percepatan. Jadi dengan gaya yang besar maka akan didapatkan percepatan yang lebih besar. Contohnya aja gini. Ketika kamu memiliki sebuah balok yang beratnya 2 kg, didorong oleh satu orang, ini anggap aja F100 ini satu orang, gayanya satu orang, F100 didorong satu orang, maka kecepatannya akan berbeda jika ditambah 2 orang. Ini misalnya tambah nih, ini dorongnya cuma satu orang nih, satu orang dorong satu ya. Nah, orang ini dorong. Sedangkan di bawah ini 2 orang, tentu saja akan lebih cepat ketika didorong oleh 2 orang. Begitu juga sebaliknya, ditambah 3 orang akan makin lebih cepat. Itu maksudnya. Contoh lainnya adalah saat memindahkan meja yang ringan akan lebih cepat daripada memindahkan lemari yang berat. Nah, ini jika massanya dikecilkan, atau ini 2 kilo didorong oleh satu orang. Contoh lain, 1 kilo didorong oleh satu orang. Mana yang lebih cepat? Tentu saja yang 1 kilo karena lebih ringan. Hal ini disebabkan massa meja yang lebih kecil atau lebih ringan. Massa meja yang lebih kecil atau lebih ringan. Berat itu dihitung dengan massa ya, massa meja ya. Daripada massa lemari yang massa berbanding terbalik dengan percepatan benda. Semakin kecil massa benda, maka semakin besar percepatan benda tersebut, kecepatan mendorongnya, begitu. Baik, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Silakan dicatat sampai hukum Newton 2 ini dibahas bersama-sama. Ini juga dicatat yang biru-biru ini. Diskusinya sudah kita diskusikan, boleh diisi agar nanti bisa paham bersama-sama insyaallah. Ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.